I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Kak. Iya. Baik, di sini Kakak dengan siapa datang kemana tadi? Saya di sini kemarin tadi sendiri. Oh sendiri. Sebelum kita masuk pada proses konseling ini, kita perkenalan diri dulu ya. Nah, dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, selaku konselor pada proses konseling pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nama kakak itu siapa? Perkenalkan, nama saya Randi Beka Kurusumangi. Karandi BK ya? Iya. Nah, Karandi ini hari-harinya tuh kesibukannya sehari-hari tuh misalnya kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah. Karandi ini kuliah di universitas mana? Universitas Belaku. Oh Universitas Belaku ya. Oke. Karandi ini orangnya asalnya dari mana? Oh, saya asli dari Toribulu. Oh Toribulu Bantu Timur. Oh Bantu Timur. Iya. Oh. Karena ini suku Kaili. Oh, saya suku Kaili. Oh Kaili. Nah, di sini Karandi kemarinnya tadi itu ada rekomendasi dari teman atau mungkin kemauan dari diri sendiri? Kemauan diri sendiri. Oh, kemauan diri sendiri. Oke. Nah, Karandi ini sudah pernah ikut proses konseling sebelumnya atau baru pertama kali ini? Jujur baru pertama kali ini. Oh, pertama kali ya. Nah, di sini baru nih Karandi ini dalam proses perkuliahan itu sudah semester berapa sekarang? Saya masih semester 1. Baru awal ya. Iya. Berarti masih baru kemarin ini. Iya, masih baru. Oke, masih baru. Nah, sebelum kita masuk proses konseling pada hari ini, Karandi ini pernah dengar bimbingan konseling atau mungkin proses konseling atau konseling? Pernah dengar? Pernah. Oke. Tapi tahu apa itu bimbingan konseling? Belum ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan dulu sedikit apa itu proses konseling. Nah, bimbingan konseling merupakan suatu bantuan atau sarana untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada pada diri seorang. Nah, dalam proses konseling ini juga di mana kami mempunyai 3 asas yang dilaksanakan atau yang diterpakai dalam proses konseling ini. Nah, ada asas yang pertama, asas keterbukaan, di mana Karandi itu secara terbuka menceritakan suatu masalah Karandi tanpa ada yang ditutupi. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana Karandi itu secara sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, dan yang ketiga itu Karandi asas kerahasiaan, di mana masalah yang Karandi ceritakan kepada kami itu tidak akan pihak lain tahu, hanya pada sampai di proses konseling hari ini. Nah, dari sini Karandi sudah paham? Paham. Paham. Nah, dari sini Karandi sudah paham? Siap, paham. Oke. Nah, dalam proses konseling juga ini kita mempunyai waktu, di mana waktunya 1 kali 40 menit atau 40 menit. Yeah. Apakah Karandi bersedia bisa mengikuti selama 40 menit? Saya bersedia. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, permasalahan Karandi sampai Karandi datang kepada kami ini tentang apa? Oke, silakan Karandi untuk menceritakan permasalahan. Iya. Jadi permasalahan saya itu tidak bisa. Permasalahan saya itu jadi ketika saya mengerjakan tugas, saya itu tidak bisa mengerjakan. Maksudnya saya itu lambat mengumpulkan tugas karena saya tidak bisa mengatur waktu. Itu permasalahan.
Oh, berarti karena di sini nih kayak sering menunda tugas, menunda tugas. Kalau boleh tahu itu sudah berapa lama berlangsung? Ya semenjak saya kuliah itu sudah mulai terjadi. Oh, berarti semenjak kuliah ini ya sering menunda tugas. Nah, berarti karena ini menggunakan sistem kebut semalam nanti kerja tugasnya, besok deadline-nya baru kerja tugasnya. Iya, betul. Nah, apa yang karena dirasakan dari sering menunda tugas itu, mungkin dari nilai karena berubah atau ada hal lain yang karena dirasakan? Iya. Nilai saya itu semenjak saya itu lambat mengumpulkan tugas, nilai saya itu menjadi menurun. Oh iya, menurun ya. Berarti selama karena sering menunda tugas ya, karena lambat mengumpulkan tuh berarti nilai yang karena dirasakan juga menurun juga karena kelewatan waktunya sudah. Iya. Nah, apa yang sering membuat Karandi itu sampai menunda tugas mungkin karena saya kesini main game atau mungkin ada kesibukan lain? Iya, betul. Kadang kalau dosen mengasih tugas terus pas mengerjakannya pasti rasa malas itu ada. Pas kita mau mengerjakannya, pas kita mau mengambil HP dan ingin mengerjakannya, tiba-tiba kita buka yang lain. Berarti karena ini main game juga? Iya, main game. Wah, mungkin kan? Atau karena faktor main game juga sampai sering menunda tugas, mungkin sebelum kerja tugas main game lagi sampai kelupaan waktunya. Iya. Nah, sini saya menjelaskan dulu. Di sini saya melihat di sini karena itu proses akademik yang menunda. Nah, karena dia pernah dengar apa itu proses naskah akademik? Belum ya? Belum dengar. Belum dengar ya? Oke. Nah, dimana proses akademik atau yang diberikan kecenderungan dalam menunda pekerjaan atau tugas akademik, di mana bentuk perilaku yang menghasilkan penundaan menyelesaikan tugas akademik seharusnya dilakukan secara secepat, tapi namun ditunda-tunda. Itu proses akademik. Misalnya kita di sini tugasnya minggu depan dikumpul, tapi kita nunda untuk mengerjakan secara cepat. Nah, dan ciri-ciri dalam proses akademik ini, yang pertama itu sudah jelas ada penundaan tugas. Penundaan tugas ini dimana kita sering menunda tugas pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua itu di sini ada pemilihan tugas, di mana dalam pemilihan tugas itu karena dia lebih suka yang lebih menyenangkan atau yang mudah dikerjakan ya. Nah, jadi yang sulit itu dibelakangkan. Nah, kurang motivasi. Di situ kenapa hal itu terjadi? Proses itu terjadi adanya kurangnya motivasi dalam diri untuk mengerjakan tugas, untuk kita menunda. Nah, yang selanjutnya itu ada stres menumpuk, di mana menyadari bahwa semakin terbatas waktu maka semakin stres karena mengumpulkan pekerjaan. Nah, karena dia tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses akademik. Belum tahu. Belum tahu. Kita di mana faktor penyebab proses akademik ini ada beberapa faktor. Yang pertamanya kurang motivasi, yang kedua itu ketakutan akan kegagalan, di mana rasa takut itu muncul. Nah, ketika saya mengerjakan tugas, rasa takut tugas ini betul-betul tidak. Jadi lantaran itu sering tertunda terus. Nah, yang ketiga itu persepsi tugas yang sulit, di mana karena itu selalu persepsinya selalu beranggapan tugas ini susah sekali, sampai karena itu selalu menunda tugasnya sampai ada mood untuk mengerjakan. Nah, di sini adanya gangguan perhatian atau fokus, di mana kesulitan dalam memfokuskan atau konsentrasi dalam tugas-tugas akademik. Nah, apa yang karena dirasakan, dampak yang karena dirasakan pada saat karena itu melakukan proses akademik seperti ini? Ini ada dampak yang karena mungkin ada stres atau
kecemasan atau mungkin ada kehilangan kesempatan atau mungkin ada rasa bersalah atau frustasi? Saya itu kebanyakan cemas ya. Mas ya. Nah, saya jelaskan sedikit dampak dari proses ini. Dampak negatif yang sering atau signifikan pada berbagai aspek kehidupan dari pribadi seseorang. Yang pertama itu adanya penurunan kinerja, di mana penurunan kinerja ini juga dapat menyebabkan atau menyelesaikan tugas dengan tergesa-gesa, di mana mengakibatkan kualitas kerja yang rendah pada penurunan prestasi akademik. Nah, yang kedua itu ada stres dan kecemasan, di mana menumpuknya pekerjaan karena prokrastinasi dapat menyebabkan tingkat stres atau kecemasan tinggi mempengaruhi kesehatan mental. Di sini dari karena menumpuk tugas itu, ditumpuk sampai banyak. Nah, di situ muncullah rasa stresnya karena sampai gara-gara stres itu tugas itu tidak mau terkerja. Nah, di situ juga adanya pengaruh prokrastinasi karir. Nah, pengaruh pada karir itu di mana kalau karir sering menunda tugas atau akan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap karirnya Karandi, karena kurangnya Karandi manajemen waktu, mengatur waktu sampai kinerja akademik itu menjadi buruk. Pernah rasakan seperti itu? Pernah. Mungkin Karandi pernah rasakan gara-gara itu sampai nilai Karandi turun atau ada hal lain? Iya, gara-gara itu nilaiku turun. Oke, nah dari situ Karandi itu pernah ada cara untuk menghindari melakukan penundaan tugas itu atau prokrastinasi akademik. Mungkin caranya mungkin ada mengatur waktu atau apa cara lain? Saya itu pernah sempat untuk mengubah itu situasi itu kan, mengatur waktu. Pernah itu berasa 1 kali tapi tidak berlangsung lama. Ya. Apa yang menyebabkan itu hal terjadi tidak berlangsung secara lama? Karena kebanyakan rasa malas. Semalasnya Tergantung mood. Berarti hal ini terjadi sudah agak lama pas sekarang di masa kuliah ini saja ya? Iya. Nah, sekarang boleh saya memberikan tips buat Karandi? Iya. Boleh tuliskan. Nah, solusi dari itu dimana Karandi itu harus, yang pertama Karandi harus belajar mengatur waktu, karena ketika kita mengatur waktu pasti perjalanan pekerjaan itu akan terarah dan teratur. Yang kedua itu Karandi itu harus konsisten terhadap apa yang akan dilakukan. Kalau mengerjakan tugas, harus mengerjakan tugas dengan kerja yang lain. Karena kebiasaan tuh kita mengerjakan tugas kita buka HP, buka yang lain misalnya. Iya, buka yang lain. Game atau apa sampai tugas itu kita tumpuk. Nah, dan juga biasa mungkin mengatur waktu, mengatur jadwal. Hari ini salah begini, sampai pekerjaan itu teratur dan terlaksana semuanya. Nah, sampai sini Karandi paham? Paham. Nah, di sini kita juga dibatasi waktu karena waktu biasa habis. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita tutup, saya mau tanya apa perasaan Karandi dalam menceritakan masa ini ya? Perasaan yang Karandi rasakan, mungkin ada rasa lega atau mungkin rasa apa? Yang saya merasakan lega sedikit karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ini dengan gak lagi. Oke, di sini saya juga terima kasih untuk Karandi sudah datang kepada kami dan juga sudah lega dengan cara masalahnya. Nah, ketika nanti Karandi ingin bercerita lagi atau masih ada yang mau diungkapkan, silakan datang kepada kami. Kami akan siap membantu Karandi. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, kita akhiri saja perjumpaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.